Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi kedua bab sistem indera. Di materi sebelumnya kita sudah membahas sekilas ya mengenai sistem indera. Nah, mulai sekarang kita udah mulai membahas nih lebih dalam dari satu persatu mengenai alat indera serta mekanismenya. Nah, untuk materi kali ini kita akan mulai membahas terlebih dahulu dari sistem indera penglihatan atau mata. Kita mulai dari struktur-struktur dan juga fungsi alat indera penglihatan atau mata. Berbicara tentang mata, mata itu merupakan organ yang memiliki fotoreseptor, yaitu reseptor yang menerima stimulus berupa cahaya yang tampak. Nah, stimulus cahaya yang tampak ini nantinya akan diubah menjadi impuls elektrokimia atau disebut juga dengan potensial aksi, yang dimana selanjutnya akan dikirim ke otak untuk dipersepsikan. Dengan begitu, meskipun mata kita kecil, tetapi kita bisa melihat apapun yang kita lihat. Nah, tapi sob, stimulus cahaya tampak sebelum akhirnya dipersepsikan oleh otak tentunya akan melalui proses yang cukup kompleks dan tidak lepas tentunya dari struktur-struktur yang ada pada mata kita. Nah, seperti apa sih struktur mata kita? Mari kita simak. Nah sob, struktur mata dibedakan menjadi beberapa berdasarkan dari penyusurnya. Yaitu yang pertama berdasarkan lapisannya. Jadi mata kita itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan juga lapisan dalam. Nah, lapisan luar itu terdiri dari sklera dan juga kornea. Berikutnya lapisan tengah terdiri atas koroid, otot siliaris mata, lensa mata, dan juga iris. Kemudian lapisan dalam ini terdiri dari retina, saraf, dan juga optik. Sementara itu, jika berdasarkan area yang berisi cairan, bagian mata dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian anterior yang berisi cairan bernama aqueous humor, serta bagian posterior yang berada di belakang lensa, di mana ini berisi cairan bernama vitreous humor. Jadi itu ya, struktur dari mata kita. Nah, terus apa sih fungsi dari masing-masing struktur mata kita? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sklera. Sklera ini merupakan jaringan ikat berwarna putih, serta tidak mengandung pembuluh darah sob. Nah, sklera ini dilindungi oleh lapisan konjungtiva, yaitu suatu membran yang juga melapisi bagian dari kelopak mata. Dan juga ini mengandung banyak pembuluh darah ya. Nah, sklera ini memiliki fungsi, yaitu untuk melindungi dan mendukung bentuk bola mata sob, serta sebagai tempat penempelan otot, yaitu untuk menggerakkan bola mata. Sel ototnya itu bernama otot ekstraokuler. Selanjutnya ada koroid. Koroid ini yakni jaringan ikat berupa lapisan tipis, yang dimana mengandung pigmen serta pembuluh darah sob. Nah, letaknya ada di antara sklera dan juga retina. Fungsinya untuk mensuplai nutrisi dan juga oksigen. Selain itu juga berfungsi untuk pertukaran panas. Tujuannya untuk supaya mencegah retina kepanasan. Terus kemudian ada otot siliaris mata. Otot ini terhubung dengan lensa mata melalui ligamen suspensor. Nah, fungsi dari otot ini adalah menjaga posisi lensa mata dan mengatur bentuk lensa mata. Mekanismenya begini sob. Jadi ketika otot mata relaksasi, ini akan membuat ligamen tertarik sehingga mengakibatkan lensa menjadi lebih pipih. Kebalikannya, jika otot mata berkontraksi, maka ligamen ini akan mengendur dan membuat lensa menjadi lebih cembung. Nah, jadi begitu ya. Oh ya sob, tadi kan ada bagian yang terisi oleh cairan, yang dimana letaknya di depan kornea. Ini bernama aqueous humor. Nah, cairan ini memiliki fungsi untuk menutrisi kornea dan juga lensa. Karena keduanya itu tidak terhubung dengan pembuluh darah, jadi dinutrisi oleh aqueous humor ini ya. Selanjutnya yaitu bagian yang ada di belakang lensa, di mana yang tepatnya itu di antara lensa dan retina terdapat ruangan, yakni bagian posterior mata, di mana posterior mata ini terisi oleh cairan bernama vitreous humor ya.
Komposisinya itu terdiri dari 99% air, kemudian sisanya dari campuran kolagen, gula, serta protein. Nah, meskipun komposisinya 99% air, namun Pithereus humor ini teksturnya seperti jelly sob, yang dimana fungsinya untuk menyerap tekanan saat bola mata bergerak. Selain itu juga Pithereus humor ini memiliki fungsi untuk memberi bentuk pada bola mata. Oke, bagian berikutnya adalah kornea. Kornea ini merupakan bagian tipis yang melengkung serta bening atau transparan ya, karena supaya dapat ditembus oleh cahaya. Selain itu, kornea juga tidak mengandung pembuluh darah sob. Karena tidak mengandung pembuluh darah, makanya ketika donor kornea itu biasanya tidak akan ada penolakan ya dari penerima donor. Nah sob, kornea ini akan disuplai nutrisinya oleh aqueous humor. Sementara itu, untuk fungsi dari kornea adalah untuk melindungi mata dari kuman, kotoran, ataupun debu. Lalu berfungsi juga untuk mengontrol dan memfokuskan cahaya dengan cara membiaskan cahaya yang diterima oleh kornea ke lensa. Selanjutnya pupil. Nah, jadi cahaya yang dibiaskan oleh kornea tadi ke lensa, intensitasnya akan diatur oleh pupil ini sob. Jadi pupil ini itu berupa lubang atau bolongan pada mata. Kalau kita lihat secara jelas, pupil itu yang warnanya hitam di tengah ini ya. Nah, hitam ini adalah lubang. Nah sob, bagaimana sih cara pupil mengatur intensitas cahaya yang masuk? Caranya seperti ini. Jika dalam kondisi terang, maka pupil akan mengecil sob. Tujuannya untuk mengatasi cahaya atau membatasi, supaya cahaya yang masuk ke dalam mata itu tidak terlalu banyak. Dan sebaliknya, jika kondisi gelap, maka pupil akan melebar. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas cahaya yang masuk. Nah, gambarannya seperti ini ya. Saat kondisi normal, gelap, dan juga terang. Saat terang, pupil akan mengecil, sedangkan saat gelap, pupil akan membesar. Nah, terus kenapa sih pupil bisa mengecil dan juga membesar? Itu karena ada struktur bernama iris. Jadi, iris ini merupakan struktur bulat berwarna yang dimana mengelilingi pupil. Nah, iris ini mengandung pigmen warna, dimana jumlahnya itu diatur oleh gen. Makanya, warna dari pupil ini setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Terus, fungsi iris ini buat apa? Fungsi yang pertama adalah yaitu memberikan warna pada mata. Kemudian untuk mengatur diameter pupil. Ini dikarenakan iris memiliki dua jenis otot sob. Yaitu ada otot sphincter, di mana berfungsi untuk mengecilkan pupil. Serta ada juga otot dilator, yang dimana berfungsi untuk membesarkan pupil. Nah itu ya, iris dan juga pupil. Kemudian di belakang iris itu terdapat suatu struktur bernama lensa. Lensa ini merupakan cakram protein transparan dan juga membagi mata menjadi dua ruangan. Yaitu ruangan di depan lensa disebut sebagai bagian anterior yang berisikan cairan aqueous humor. Dan bagian belakang lensa ini bernama bagian posterior yang berisi cairan vitreous humor. Nah, jadi dengan adanya lensa ini, maka kedua cairan ini tidak menyatu. Nah, sementara itu, fungsi yang lainnya dari lensa adalah memfokuskan cahaya dari pembiasan kornea agar jatuh ke retina. Nah sob, ini merupakan fungsi utama ya dari lensa. Perlu diketahui juga, lensa ini memiliki posisi yang tetap karena dia ini terikat dengan ligamen suspensor. Nah, ligamen ini terhubung dengan otot ciliaris. Nah, apa sih itu otot ciliaris? Otot ciliaris ini adalah otot yang mengontrol tegangan pada ligamen suspensor tersebut sob. Mekanisme lebih jelasnya seperti ini. Nah, yang merah ini adalah otot ciliaris ya, dan yang putih adalah ligamennya. Jadi gini, kalau mata kita ingin melihat objek yang jauh, maka otot ciliaris akan relaksasi, sehingga menyebabkan bagian koroidnya tidak tertarik. Hal ini akan membuat ligamen menjadi tegang, dan menyebabkan lensa menjadi lebih pipih. Nah, berbeda nih, jika mata kita ingin melihat objek yang dekat, ini akan menyebabkan otot ciliaris berkontraksi. Otot ciliaris kontraksi, ini menyebabkan bagian koroid tertarik ke arah lensa.
Sehingga ini akan menyebabkan ligamen suspendor menjadi kendor. Nah, jika kendor, maka ini akan membuat lensa menjadi lebih bulat. Nah, jadi hal-hal yang saya jelaskan tadi itu disebut dengan daya akomodasi mata. Apa sih daya akomodasi mata? Jadi ini merupakan kemampuan adaptasi mata untuk mengubah fokus supaya bisa melihat objek yang jauh ataupun objek yang dekat. Nah sob, daya akomodasi mata ini dilakukan agar cahaya bisa tepat jatuh pada retina. Nah, retina ini merupakan jaringan yang sensitif terhadap cahaya, di mana retina ini melapisi bagian belakang mata, di bagian dalam. Fungsinya adalah untuk menerima cahaya yang telah difokuskan oleh lensa, untuk selanjutnya diubah menjadi sinyal elektrokimia atau impuls. Kemudian untuk diteruskan ke sel saraf menuju otak, supaya dapat dipersepsikan dengan benar. Perlu diketahui nih, bahwa retina ini terdiri atau tersusun oleh bagian anterior dan posterior. Nah, bagian posterior inilah yang menjadi tempat keberadaan fotoreseptor. Nah sob, di daerah makula itu terdapat area fotoreseptor yang padat dan didominasi oleh salah satu jenis fotoreseptor. Area tersebut bernama fovea. Masih ingat kan apa itu fotoreseptor? Jadi fotoreseptor ini merupakan reseptor untuk menerima cahaya ya, berupa gelombang cahaya yang tampak. Nah, fotoreseptor ini terdapat dua jenis sel, yaitu sel batang dan juga sel kerucut. Kenapa sih dinamakan demikian? Karena memang ini dilihat dari strukturnya sob. Jelas perbedaannya karena keduanya itu yang pertama berbentuk seperti batang dan juga berbentuk seperti kerucut. Nah, sel ini terdapat dua bagian, yaitu segmen luar dan juga segmen dalam. Untuk detailnya seperti ini sob. Nah, pada sel batang, di segmen luarnya itu terdapat cakram pigmen berupa protein pigmen bernama rodopsin, di mana rodopsin ini sensitif terhadap cahaya. Akan tetapi sel batang ini tidak bisa membedakan warna. Dia hanya bisa membedakan gelap atau terang sob. Nah, dengan adanya gelap dan terang, kita bisa mengidentifikasi bahwa benda itu 3 dimensi ya. Nah, sedangkan untuk jumlah sel batang itu cukup banyak dan tersebar di retina, kecuali di fovea. Nah, berikutnya ini adalah sel kerucut. Pada segmen luarnya itu tertanam cakram pigmen berupa protein pigmen. Namun pigmennya berbeda, yaitu pigmen opsin dan juga potosin. Nah, untuk sel kerucut ini kurang sensitif terhadap cahaya. Jadi dia hanya mengenali cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Akan tetapi sel kerucut ini bisa membedakan warna, karena terdapat 3 jenis sel kerucut. Ada sel kerucut merah, biru, dan juga hijau, di mana masing-masing sel kerucut ini mengenali atau menerima cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Sedangkan untuk jumlah sel kerucut itu lebih sedikit daripada sel batang, namun lebih dominan berada di fovea. Nah sob, untuk sel batang juga sel kerucut ini terhubung dengan sel saraf yang terdiri atas saraf bipolar dan saraf ganglion. Kemudian kedua saraf ini juga akan terhubung ke saraf berikutnya, yaitu saraf tepi yang disebut dengan saraf optik. Nah, kalau tadi kan di makula yang terdapat banyak fotoreseptor kan? Nah, ternyata ada juga nih di daerah retina yang menjadi tempat bahwa di sana tidak ada fotoreseptor sama sekali. Ini disebut dengan titik buta. Nah, kenapa sih di sini tidak ada reseptor sama sekali? Karena di sini itu menjadi tempat pertemuan antara sel saraf dan juga sel pembuluh darah. Nah, jadi gitu ya untuk struktur-struktur dari mata kita. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.